Sumahardani Academy. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bertemu kembali dengan saya dengan program terbaru dari Sri Sumahardani Academy, yaitu Free Class Sang Penyihir. Materi-materi yang saya sampaikan di Free Class Sang Penyihir adalah best practice dari pengalaman sebagai pembicara, presenter, MC, marketing, dan pengalaman praktis lainnya yang saya gabungkan dengan teori-teori yang pernah saya pelajari. Hari ini kita tiba pada sesi ke-10, di mana di akhir sesi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang materinya dari sesi 1 sampai dengan 10 ini, dan silahkan sahabat-sahabat menjawabnya. Nanti saya akan pilih 3 orang untuk pemenangnya dan kami akan berikan hadiah. Akan saya kirim hadiahnya. Oke, kita mulai. Sahabat-sahabat semuanya, dalam sesi ini kita lebih banyak lagi sekarang latihan. Bahkan ketika saya langsung berhadapan dengan para audiens ketika mengajar public speaking, 70% yang saya sampaikan adalah prakteknya dan 30% adalah teorinya. Nah, sekarang kita sudah sampai lebih banyak praktek daripada teori, ya. Yang kemarin-kemarin itu apakah sudah dilakukan? Apakah sudah dilatih? Berlatihnya ingat di hadapan cermin agar kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan apa yang ada pada diri kita. Kita lanjutkan. Sesi ini saya akan memberikan contoh atau cara melatih teman-teman semua ketika di rumah. Nah, orang atau public speaker yang hebat tentunya mempunyai teori-teori dalam berlatih yang dilakukan setiap hari di rumah. Nah, ini banyak orang rahasianya, rahasia seorang public speaker. Nah, saya berikan bagaimana cara melatihnya agar sahabat-sahabat semuanya juga sama bisa berlatih agar menjadi seorang pembicara yang menyenangkan. Ada 4 cara melatih di rumah agar kita mempunyai power ketika menjadi seorang public speaker. Yang pertama adalah dengan membaca cepat. Yang kedua adalah dengan berlatih membaca puisi. Yang ketiga adalah berlatih bercerita. Dan yang keempat adalah berlatih bernyanyi. Nah, ya, tahu sekarang ya, latihan-latihan, tentunya saya juga melakukan latihan yang sama, keempat latihan ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah latihan membaca cepat. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus membaca cepat? Membaca cepat kita lakukan agar ketika kita berbicara di hadapan orang, kita tidak belibet. Nah, latihan ini harus segera dilakukan karena apa? Semakin banyak yang kita sampaikan, biasanya akan belibet, ya, karena banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan. Nah, melatih membaca cepat fungsinya adalah salah satunya agar vokal kita terbiasa dengan A, I, O, E, O yang jelas, ya. A, I, O, E, O-nya jelas, dan tentu yang dilatih dengan membaca cepat di sini adalah pernafasan. Siapa bilang pernafasan itu tidak penting bagi seorang public speaker? Sangat penting. Inilah caranya kita membaca cepat. Bagaimana cara membaca cepat? Dari hasil survei membuktikan ada beberapa kriteria orang untuk membaca cepat. Ketika sahabat-sahabat di sini dapat membaca cepat dalam 1 menit, itu hanya bisa maksimal 150 kata, itu masih jelek. Kalau berhasil sahabat-sahabat di sini membaca cepat 150 kata sampai dengan 300, itu sudah average, rata-rata. Kalau 300 sampai dengan 500, nah di sini sudah good, sudah bagus. Kalau di atas 500 sampai dengan 750 sudah excellent. Kalau berhasil 750 kata sampai dengan 1000 kata dalam 1 menit membaca cepat, sahabat-sahabat termasuk sudah unbelievable. Coba teman-teman sekarang berlatih. Pilih kata-kata, kemudian latih. Latihan selanjutnya adalah membaca puisi.
Membaca puisi ini kita lakukan agar kita terbiasa dengan ekspresi, lantunan nada. Jarang orang membaca puisi, wajahnya datar. Ketika orang membaca puisi, dia pasti mengekspresikannya dengan baik, juga dengan nada yang sangat mengalun. Maka dari itu, sahabat-sahabat semuanya harus berlatih yang namanya membaca puisi. Pilih salah satu puisi dan coba baca puisi tersebut di hadapan cermin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu materi hari ini. Kita akan lanjutkan esok hari. Ingat melatihnya agar kita terbiasa menjadi pembicara yang menyenangkan di hadapan orang lain. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumaharta. Sehat semuanya, tetap stay